Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya pesan WhatsApp yang nggak kebaca sama proyek triliunan rupiah yang mangkrak? Kelihatannya jauh banget ya, tapi ternyata keduanya itu terhubung oleh satu benang merah yang sama. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Pertanyaannya kelihatannya simpel. Di mana sih titik awal kegagalan sebuah mega proyek senilai triliunan rupiah? Apa pas peletakan batu pertamanya? Atau jangan-jangan pas anggarannya disetujui? Jawabannya mungkin bakal bikin kaget. Titik awal kegagalan itu bisa jadi dimulai dari sesuatu yang jauh lebih kecil dan sering kita sepelekan. Sebuah pesan WhatsApp yang terlupakan, yang tenggelam di lautan informasi yang super kacau. Oke, kita mulai penelusuran kita dari yang paling kecil dulu ya. Kita intip kekacauan di level detail di pekerjaan sehari-hari sebuah institusi yang luar biasa kompleks. Coba dibayangin gedung parlemen kita. Di sana itu ada 580 anggota, 13 komisi plus ribuan staf. Tiap hari mereka harus berurusan sama ribuan draft regulasi. Ini tuh bukan sekadar kantor biasa loh, ini udah kayak labirin komunikasi raksasa, di mana ide-ide dan arahan penting bisa banget nyasar dan hilang begitu aja. Nah, di dalam labirin itu, beginilah realitas digital mereka setiap hari. Datanya terpencar di berbagai aplikasi. Terus ada email berantai yang nggak ada ujungnya dan bikin pusing. Ada juga aplikasi yang canggih kelihatannya, tapi fungsinya cuma jadi arsip mati. Dan yang paling parah, koordinasi-koordinasi penting itu malah nyasarnya ke grup WhatsApp pribadi, kecampur sama obrolan lain. Hasilnya, kelelahan tab, loncat-loncat dari satu sumber ke sumber lain. Ini sih resep sempurna buat kekacauan. Oke, kita udah lihat masalahnya kan? Sekarang gimana solusinya? Yuk kita bahas konsep sebuah sistem terpusat, atau kita sebut saja menara pengawas digital. Apa sih menara pengawas digital itu? Gampangnya gini, bayangin ada satu platform software yang menyatukan semua tugas, dokumen, kalender, dan komunikasi ke dalam satu layar aja. Satu layar yang transparan dan bisa diakses semua orang yang berkepentingan. Jadi, nggak ada lagi tuh ceritanya informasi tercecer atau kerjaan yang hilang di tengah jalan. Terus, gimana cara sistem kayak gini bisa bikin kemajuan? Pertama, dia menyatukan proyek. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya kerja sendiri-sendiri atau silo. Kedua, datanya terpusat, jadi semua draft dan riset ada di satu tempat, lengkap sama jejak rekamnya. Ketiga, statusnya jadi jelas. Pimpinan tinggal lihat dashboard, nggak perlu lagi nanya-nanya, ini kerjaan udah sampai mana? Dan yang keempat, ini nih yang paling keren, bisa memanfaatkan AI. Bayangin, asisten AI bisa ngerangkum draft ribuan halaman atau nandain keanehan anggaran dalam sekejap. Hasil akhirnya, sebuah pergeseran yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa besar. Menuju apa? Kejelasan, akuntabilitas. Dan yang paling penting, kemajuan yang nyata. Nah, sekarang kita zoom out. Kita bergeser dari kekacauan digital di ruang kerja dan kita lihat dampaknya di dunia nyata, di lanskap negara kita. Dari tab komputer yang berantakan menjadi reruntuhan sungguhan. Pertanyaannya jadi gini, emangnya berapa sih harga yang harus kita bayar di dunia nyata akibat dari kondisi sebaliknya? Akibat dari kekacauan, kurangnya transparansi, dan miskoordinasi itu? Kita mulai dari satu angka yang, bikin geleng-geleng kepala, 278 triliun rupiah. Ini adalah klaim nilai investasi awal untuk proyek Meikarta, salah satu dari sekian banyak contoh proyek raksasa yang bermasalah di negara kita. Dan masalahnya, ini bukan cuma soal satu proyek. Coba deh kita lihat sekeliling kita. Tiang-tiang monorel di Jakarta yang sekarang malah mau dibongkar. Wisma Atlet Hambalang yang jadi monumen kegagalan. Bandara megah yang dibangun tapi nggak ada penerbangannya. Jalur kereta yang ujungnya entah kemana. Bahkan Masjid Al-Jabar yang warnanya mulai kusam. Itu belum termasuk pasar, sekolah, dan kantor-kantor daerah yang nggak kehitung jumlahnya dibiarin rusak begitu aja. Inilah potret lanskap dari ambisi yang mangkrak. Profesor Renald Kasali punya diagnosis yang nusuk banget soal ini. Kata beliau, ganti gubernur, ganti bupati, ganti wali kota. Kebijakan berubah, yang lama mangkrak dan yang baru tidak mau meneruskan. Nah, ini dia akar masalahnya, putusnya kesinambungan. Oke, sekarang kita coba lihat dari kacamata yang lebih luas lagi. Ternyata, tantangan ini bukan cuma milik Indonesia loh. Ini adalah sebuah pola global, dan ada banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil. Contoh paling ikonik, Sydney Opera House. Proyek ini tuh hampir gagal total. Dimulai tahun 57, tahun 65 ada pergantian politik, arsitek aslinya sampai mengundurkan diri saking frustasinya, proyeknya mangkrak bertahun-tahun, tapi karena ada tekanan publik dan pemimpin baru yang mau melanjutkan, akhirnya proyek ini selesai juga di tahun 73. Kuncinya apa? Ketekunan dan kemauan untuk melanjutkan waris. Nah,
Ini yang ngebedain banget dua jalur sebuah proyek. Di satu sisi, ada proyek yang mangkrak. Polanya biasa gitu, pemimpin baru, rencana baru, terus ada perseteruan politik, dan ujung-ujungnya proyeknya ditinggalkan. Tapi di sisi lain, ada proyek yang jadi warisan. Cirinya, visinya berkesinambungan, selalu ada adaptasi dan solusi untuk masalah, dan akhirnya jadi aset kebanggaan nasional. Dan ceritanya nggak cuma di Sydney ya. Terusan Panama, Menara Eiffel, bahkan pabrik baja POSCO di Korea Selatan, semuanya pernah diambang kegagalan, penuh kontroversi, dan biayanya bengkak luar biasa. Tapi, mereka semua diselesaikan oleh para penerusnya. Jadi kesulitan itu ternyata bukan pengecualian, tapi justru bagian normal dari sebuah pencapaian besar. Oke, setelah kita lihat contoh-contoh dunia, sekarang kita tarik lagi benang merahnya ke inti permasalahan kita. Ini semua tentang satu hal, menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Disinilah kutipan dari Profesor Reinald Kasali jadi relevan banget. Beliau bilang pemimpin hendaknya jangan sekedar membangun hal yang baru, tapi hidupkan dong yang sudah ada. Kadang, nilai terbesar itu bukan dari memulai, tapi dari melanjutkan dan menyelesaikan. Nah, ini nyambung banget sama apa yang dibilang oleh Leo Ferdinand Rahadian, tapi dari sudut pandang yang beda. Katanya, kita butuh hasil bukan sekedar proyek pengadaan dengan berbagai uang preman. Ini jelas banget menghubungkan kebutuhan makro akan kesinambungan dengan kebutuhan di level mikro, yaitu kerja yang transparan dan fokus pada hasil. Jadi, kesimpulannya apa? Ini dia intinya, solusinya itu bukan sekedar aplikasi yang lebih canggih atau anggaran yang lebih besar. Bukan. Solusinya adalah sebuah disiplin bersama. Disiplin untuk transparan dalam pekerjaan sehari-hari dan komitmen untuk menjaga keberlanjutan dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Mau itu urusan file digital atau tiang panjang beton, prinsipnya sama, selesaikan apa yang sudah dimulai. Jadi, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang penting banget buat kita renungin bareng-bareng. Apakah kita ini bangsa para pemula yang jago banget memulai hal-hal baru tapi sering lupa menyelesaikannya? Atau kita adalah bangsa para penyelesai yang punya daya tahan untuk menuntaskan apa yang sudah kita mulai? Jawabannya ada di tangan kita semua.